Cek. Oke. Baik, acara akan segera kita mulai untuk Bapak Ibu dan para hadirin semuanya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Bapak Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto, MPD. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Ketua Kajian Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Aryefa Evianingrum MSI, para Kepala Departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dan tamu undangan dan para mahasiswa yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Serawung Pendidikan keempat yang luar biasa ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Serawung Pendidikan keempat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi pada Rabu 26 Februari 2025 pukul 15 sampai selesai. Serawung Pendidikan keempat ini mengangkat tema besar yaitu pendidikan berkeadilan di sekolah dasar. Baik, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya Muhammad Saiful Anwar yang pada kesempatan hari ini akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga sampai akhir. Sebelum itu, susunan acara akan saya bacakan. Untuk yang pertama, kita pembukaan, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, ketiga sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, kemudian kita foto bersama. Kemudian yang selanjutnya ada pemaparan materi oleh narasumber, yang kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan kemudian nutup. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Kemudian yang selanjutnya pada acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para hadirin yang berbahagia dimohon untuk bersikap sempurna. Kepada tim teknis kami persilahkan. Terima kasih. Kemudian untuk agenda yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
sekaligus untuk membuka acara Serawung Pendidikan keempat oleh Bapak Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto, MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta ataupun pemerhati pendidikan yang dapat menyimak kegiatan Serawung Pendidikan yang pada edisi saat ini sampai pada tahap keempat dengan tema pendidikan berkarir di sekolah dasar. Pertama, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk upaya untuk melestarikan, mengembangkan, terus memajukan ilmu pendidikan dan psikologi. Kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih Bu Dr. Aini Mahabadi MA dan Ibu Dr. Riana Nurhayat PD, serta moderator Bapak Saiful Anwar MPA. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah kegiatan ini tetap kita rancang, kita selenggarakan sekaligus sebagai upaya untuk bentuk silaturahmi yang dalam hal ini adalah upaya kita untuk menjaga ilmu pendidikan dan psikologi ini tetap berkembang, tetap maju. Kemudian juga tentu kegiatan ini akan bermanfaat. Untuk itu kami mengharapkan mari sebanyak-banyaknya partisipasi, dukungan sekaligus dari Bapak dan Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, bahkan juga pemberi pendidikan yang lebih luas. Tentu informasi yang disampaikan, kemudian juga hal-hal yang menjadi bagian-bagian strategis yang dalam pembahasan ini diangkat tentu akan sangat bermanfaat. Untuk itu bisa disosialisasikan dalam platform-platform media sosial yang lain yang tentu ini akan berdampak sebagai upaya kita untuk eksistensi sekaligus untuk meningkatkan, menjaga, dan terus mengembangkan ilmu pendidikan dan psikologi. Untuk itu kami ucapkan selamat, selamat mengikuti, selamat menyimak, sekaligus berperan serta secara aktif dalam kegiatan ini. Kami kembalikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Serawung Pendidikan keempat pada sore hari ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Bapak Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto MPD atas sambutan dan juga secara resmi ya sudah dibuka acara Serawung Pendidikan keempat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengawali agenda ini, mungkin kita bisa membuka kamera terlebih dahulu untuk kita sesi dokumentasi. Mungkin tim teknis, tim IT bisa dibantu untuk melakukan screenshot ya terkait tentang dokumentasi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk yang slide selanjutnya, pertanyaan masih. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sepertinya masih. Oke, sekali lagi, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah cukup nih untuk tim IT. Baik, baik para hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti ya, sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk itu kami mengundang dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Riana Nurhayati MPD. Beliau adalah dosen dari Prodi Kebijakan Pendidikan yang akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini mengenai model evaluasi Eksaram sebagai asesmen dalam penyelenggaraan kebijakan sekolah ramah anak di sekolah dasar. Kemudian untuk narasumber yang kedua, yakni Ibu Dr. Aini Mahabati MA. Beliau adalah dosen dari Prodi Pendidikan Luar Biasa yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan materi mengenai program layanan behavior support berbasis potensi ekologis
sekolah untuk siswa dengan gangguan emosi dan perilaku. Baik, hadirin yang saya hormati, topik besar dari serawung pendidikan keempat ini yaitu pendidikan berkeadilan di sekolah dasar. Sebagai pengantar dari topik besar ini, bahwa pendidikan berkeadilan ini adalah pendidikan yang memastikan setiap individu mendapatkan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pendidikan berkeadilan ini mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan budaya, dan juga kemampuan individu untuk memastikan setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, tema besar pendidikan berkeadilan ini menjadi topik yang luar biasa dan juga bisa sebagai refleksi untuk kita bersama. Tanpa berlama-lama, untuk teknis pemaparannya nanti kita bersifat panel. Nanti setiap narasumber akan memaparkan kurang lebih 30 menit begitu ya. Dan juga tanpa berlama-lama pada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Riana Nurhayati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Muhammad Saiful Anwar MPA. Dalam kesempatan ini yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIP UNY, kemudian Ibu Wakil Dekan AKA, Ibu Wakil Dekan FSU, dan Bapak Wakil Dekan PKUSD, dan tentunya Bapak Ibu pimpinan Prodi, Bapak Kadep, Bapak Ibu Kadep, Koordinator Prodi, dan seluruh tamu undangan maupun Bapak Ibu dari berbagai praktisi mungkin atau mahasiswa. Mohon izin terkait dengan tema kita hari ini. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil sebenarnya dari hasil riset biar kita itu berdasarkan dari hasil riset dan bukti nyata seperti itu nggak tentang pendidikan berkeadilan. Salah satunya yang kita ketahui adalah berhubungan dengan kebijakan sekolah ramah anak. Nah, judul saya ini kaitannya dengan saya ingin memperkenalkan model evaluasi yang baru gitu ya. Jadi model evaluasi itu kan selama ini ada macam-macam guys, seperti mungkin yang sering dikenal ada CIPP, CSE, kemudian Kirkpatrick dan sebagainya. Nah, terkait dengan kebijakan sekolah ramah anak gitu ya, ini ternyata belum ada yang model evaluasi yang khusus gitu. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas terkait dengan Eksaram ini, saya ingin menyampaikan dulu terkait latar belakang. Sebenarnya kenapa ya kok model evaluasi Eksaram ini penting untuk dibuat gitu. Seperti yang kita ketahui nih, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kekerasan yang terjadi pada anak itu meningkat gitu. Terutama tidak hanya secara ini ya, tidak hanya secara ke anak-anak usia tertentu, tetapi ternyata di seluruh Indonesia itu juga ada bukti adanya peningkatan kekerasan gitu. Dan ini ternyata kalau kita sambungkan ke sekolah ramah anak ini kan berarti lingkungan sekolah ini yang menjadi penentu nantinya bagaimana pembentukan karakter siswa. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk melindungi dan mencegah tadi yang berhubungan dengan pendidikan berkeadilan itu untuk mencegah adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, itu sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur, baik itu nomor 35 tahun 2014 maupun Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pengurangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, dalam kesempatan ini em, ada beberapa problem yang terjadi walaupun sudah ada undang-undang, ternyata banyak sekali permasalahan yang masih muncul, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah saya mendapatkan data dari Simponi PPA. Di sini adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Dan datanya itu sangat jelas nyata. Ini terakhir tahun 2023. Nah, terakhir saya ambil bulan Desember gitu ya. Ini nanti juga akan ada data yang terbaru 2024 yang ini, yang nanti 2025. Nah, ternyata ini dilihat dari lingkungan
tempat kejadian gitu. Seperti yang kita ketahui di situ yang hijau adalah kejadian yang terjadi di sekolah dasar, kemudian yang orange itu SMP, SLTP, yang ungu itu adalah SLTA. Artinya dari dasar, dari SD itu naik ya ritmenya. Jadi trennya itu ada peningkatan kenaikan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Nah, dan jumlahnya itu sangat banyak gitu. Ditambah lagi dengan di sini bukti yang lain, bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, ini diantaranya kalau yang terjadi di sekolah, saya kira bermacam-macam ya. Bisa jadi kalau jenis bullying seperti itu kan macam-macam. Ada yang secara fisik mungkin, ada yang psikis. Nah, di sini ternyata yang psikis itu yang warna hitam yang sebelah kiri, bentuk kekerasan yang dialami korban itu juga sangat tinggi. Ini tahun 2025 yang saya ambil barusan. Jadi, eh, ternyata kekerasan ini bukan hal yang sepele untuk bisa kita atasi, terutama di lingkungan pendidikan. Sebelah kanannya ini pelaku berdasarkan hubungan. Ternyata eh, pelakunya ini juga tidak pernah lepas dari yang namanya orang tua juga iya, keluarga ternyata iya, kemudian teman sebaya juga iya. Nah, ini kan berarti bukan hal yang tidak baik-baik saja, berarti bukan hal yang baik-baik saja ya, sudah tidak baik-baik saja ini dimanapun kita berada. Dan ini perlu menjadi perhatian yang khusus. Termasuk korban berdasarkan pendidikan, tadi saya bilang bahwa ini yang terbaru tahun 2025, trennya masih sama. SD, SMP, SMA terjadi peningkatan. Jadi dari SD yang hijau 700-an ke SMA itu 1000-an. Artinya harus segera diatasi kan, mulai dari tingkat bawah yaitu sekolah dasar gitu. Nah, kemudian korban berdasarkan usia, ini yang hijau itu usia 13 sampai 17 tahun. Artinya korbannya itu sudah dari tingkat dasar di sini, yaitu sekolah dasar sudah masuk di situ. Atau dari yang warna hitam di sini juga 700-an. Itu meningkat. Nah, artinya bagaimana caranya kita punya cara atau strategi untuk membantu setidaknya kita melakukan usaha preventif nih, gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan hal seperti itu, walaupun sudah ada undang-undang, ada kebijakan sekolah ramah anak, gitu, salah satunya untuk mengatasi hal itu, ternyata belum bisa mengatasi kasus kekerasan yang nyata seperti itu. Bisa jadi karena dari hasil saya melakukan praobservasi seperti itu ya di sekolah-sekolah sekolah dasar di kota Yogyakarta. Ternyata ini ada hal yang menarik nih. Nanti perlu kita diskusikan ya. Ternyata sekolah-sekolah itu memang kota Yogyakarta itu kan menjadi kota atau kabupaten layak anak ya. Tetapi ternyata banyak sekolah yang hanya mengikuti aturan saja untuk menjadi sekolah ramah anak. Tetapi mereka belum menerapkan konsep sekolah ramah anak yang sesungguhnya. Ketika saya bertanya lagi, apakah sudah pernah melakukan evaluasi terkait kebijakan SRA di sekolah? Ternyata belum. Dan dari situ, ketika melakukan FGD dengan para guru dan kepala sekolah, mereka menyatakan bahwa selama ini evaluasi hanya sebatas kami lakukan dengan orang tua, mengundang orang tua, atau mungkin hanya rapat biasa, dan belum melakukan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh. Itulah kenapa di sini saya mengangkat terkait dengan pendidikan yang berkeadilan kaitannya dengan kita perlu melakukan suatu evaluasi gitu ya. Ditambah dengan di sini ada beberapa bukti Bapak Ibu bahwa ini dari hasil analisis bibliometrik yang di situ nampak dari hasil Scopus yang ada di seluruh dunia. Saya penasaran di situ apakah sekolah ramah anak ini juga diteliti di berbagai macam di dunia gitu ya, termasuk dari hasil Scopusnya. Dan banyak yang memang meneliti hal itu. Artinya kan urgensi untuk sekolah ramah anak ini di mana-mana, child friendly school itu juga diteliti di mana-mana. Artinya memang urgent gitu ya. Terus DIY tadi juga sudah saya sampaikan, DIY itu sudah menjadi kota dan kabupaten layak anak dan tertuang dalam profil pemenuhan hak anak daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Artinya kan komitmen untuk mengurangi kekerasan ini kan sudah sangat tinggi nih gitu ya. Tapi ternyata di berbagai jenjang masih ada reproduksi kekerasan itu. Salah satunya kan dengan apa? Indikator
kota atau kabupaten wilayah anak itu kan menjadi semua sekolah itu baik SD sampai SMA menjadi menjalankan kebijakan sekolah ramah anak. Kenyataannya dari hasil apa FGD kemudian praobservasi yang saya lakukan di situ masih banyak yang belum melakukan evaluasi secara komprehensif. Jadi seperti apa pelaksanaannya di sekolah selama ini, terutama di sekolah dasar. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ada model evaluasi baru gitu ya yang kami buat. Di situ menggabungkan antara model evaluasi CIPP dengan CSE yang di situ memang sangat apa ya, sangat tepat untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Karena CSE dan CIPP itu bisa mengevaluasi suatu kebijakan dan saling melengkapi satu sama lain. Lalu mulailah saya namakan dengan model evaluasi Eksaram. Seperti itu ya, itu sebenarnya singkatan Eksaram, evaluasi kebijakan sekolah ramah anak. Gitu ya, ini gabungan dari CIPP dan CSE. Bisa dilihat ada 5 aspek yang bisa diambil, yaitu assessment konteks. Di sini dari sisi analisis kebutuhan SRA-nya bagaimana. Jadi ini evaluasi sekolah ramah anak atau model evaluasi Eksaram khusus sekolah dasar nih, khusus sekolah dasar. Nah, kemudian mulai dari visi misi tujuan, menilai kesesuaian itu untuk yang konteks. Lalu sumber daya bagaimana? Ini kan berdasarkan dari apa komponen-komponen yang harus ada di sekolah ramah anak. Jadi dari situ ada 6. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya ke dalam model evaluasi Eksaram sehingga antara model evaluasi Eksaram ini dengan komponen yang harus disiapkan oleh sekolah itu sudah masuk semua di sini. Sehingga model evaluasi ini bisa mengevaluasi dengan cara yang komprehensif, menyeluruh dan tentunya disesuaikan dengan anak sekolah dasar tingkat atas. Kemudian ada sampai akhirnya improvement. Karena selama ini kan jarang sekali yang melihat improvement atau peningkatan kualitas di mana yang sudah menerapkan sekolah ramah anak itu seperti apa gitu. Ini sedikit perkenalan dulu. Nah, di sini ada pengembangannya. Semoga nampak di sana nggih. Kemudian untuk teori yang bisa kita ambil bahwa ternyata ini sejarah yang sekolah ramah anak ya, dalam arti grand teori yang saya ambil untuk mengembangkan model evaluasi ini, itu tentunya ada sekolah ramah anak itu sendiri, yang mulai dari berbagai sumber saya masukkan, kemudian turun menjadi evaluasi kebijakan, karena kita berbicara tentang kebijakan sekolah ramah anak, dan model evaluasi juga dimasukkan untuk mulai menggabungkan model eksaram tadi, dan akhirnya menjadi apply teori di mana apply teori ini masuknya ke assessment konteks, resources, proses, product, dan improvement. Baik, selanjutnya mohon izin tidak bisa di next. Oke, terima kasih. Ini mungkin teori sekilas dari definisi operasional maupun definisi konseptual yang kami gunakan untuk menyusun model evaluasi eksaram. Mungkin kita langsung saja, nggih. Nah, di sini yang ingin kami tegaskan bahwa ternyata komponen sekolah ramah anak ini kan tadi saya sebutkan ada 6. Ada unsur tema kita adalah berkeadilan. Jadi sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang harapannya berprinsip tidak ada diskriminasi. Mungkin nanti dilengkapi oleh Bu Aini karena berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ya Bu Aini. Jadi ini juga non diskriminasi bagaimana tidak adanya unsur diskriminasi di sekolah, kepentingan terbaik anak seperti apa, lingkungan yang saling menghormati, menghargai pendapat anak. Ini seharusnya saya kira semua sekolah yang ada di DIY itu karena sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak ini harusnya tahu hal ini gitu. Tapi kenapa kok masih banyak kejadian seperti itu gitu ya? Salah satunya karena mungkin bisa jadi belum dievaluasi. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan, bisa minta tolong untuk ditampilkan contoh buku model, buku panduan, dan instrumen yang bisa digunakan oleh sekolah dasar di sini terutama ya, untuk melakukan evaluasi. Ini adalah modelnya, di mana model ini bisa turun ke bawah. Di sini kami lengkapi dengan berbagai macam panduan gitu, di antaranya adalah, ya stop, terima kasih, di antaranya adalah ada tempat evaluasinya nanti bisa di mana. Kemudian ini bisa juga terpisah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi instrumen ini kami buat menjadi, bisa tolong ditampilkan instrumennya Bapak. Yang di Yang lainnya slide maksud saya. sebelahnya. Ya. Jadi di dalam model ya yang instrumen.
Jadi di dalam model ini kami tampilkan di sini panduan-panduan mulai dari pemahaman terkait dengan model apa Eksaram itu seperti apa yang bisa digunakan, kemudian apa itu sekolah ramah anak, komponennya, kemudian em, cara-cara gitu ya. Itu nanti masuk juga ke panduan gitu ya. Dari model ini kami memberikan gambaran sebenarnya sekolah ramah anak itu seperti apa gitu. Nah, untuk kisi-kisinya ini instrumen nih Bapak Ibu. Jadi ada 3 produk yang ingin saya perkenalkan di sini. Kemudian ini ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu nanti jadi kita kan tadi ada 5 aspek nih dari model evaluasi eksaram ini. Kemudian tidak semua aspek itu diisi oleh kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua. Tidak semuanya. Jadi kami sesuaikan. Khusus untuk kepala sekolah itu hanya mengisi 2 aspek saja, yaitu aspek konteks dan kemudian sumber daya. Karena dianggap kepala sekolah itu sangat menguasai konteks mulai dari pemahaman tentang kebijakannya, kemudian program yang beliau ambil, dan sumber daya yang nanti terlibat di dalamnya siapa. Itu kan harapannya kepala sekolah yang lebih memahami itu. Agar tepat sasaran gitu informasi ini. Kemudian untuk yang proses pengelolaan budaya sekolah itu nanti ada guru dan siswa gitu termasuk improvement itu siswa juga dan orang tua. Nah, di sini sudah nampak ya bahwa ternyata tidak semua aspek itu akan diisi oleh kepala sekolah, hanya aspek tertentu termasuk guru dan siswa pun tidak akan mengisi semua aspek. Termasuk orang tua itu juga akan mengisi 2 aspek saja yaitu improvement dan apa namanya sorry hanya improvement saja. Nah, berarti di sini sangat komprehensif harapannya gitu nggih. Kemudian di buku panduan, Mas, di buku panduan di sini yang paling atas sudah muncul. Ya, buku panduan. Nah, ini buku panduan di sini kami berikan panduan cara atau strategi untuk melakukan evaluasi itu apa yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian untuk guru seperti apa, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua, bahkan kami memberikan contoh cara melakukan evaluasi secara mandiri di sekolahnya masing-masing. Jadi silahkan jika memang ingin melakukan evaluasi, bisa juga nanti bekerja sama dengan kami untuk melakukan evaluasi ke sekolahnya. Kemudian bahkan cara menghitungnya untuk mengetahui bagian mana yang belum efektif. Misalnya dari 5 aspek itu ternyata yang belum efektif ini bagian apa aspek konteksnya karena kami selama ini hanya yang penting menjadi sekolah ramah anak gitu, tetapi tanpa mengetahui apa saja yang harus disiapkan dulu sebelum menjadi sekolah ramah anak. Begitu nggih. Kembali ke PPT. Baik, selanjutnya di sini kami ingin membuktikan bahwa kualitas dari model evaluasi itu tentunya sudah diujikan dan kami sementara ini baru mengujikan ke DIY saja, gitu ya. Jadi baru di DIY, kemudian juga untuk yang lainnya juga validitas isi sudah kami ujikan semuanya, datanya sudah valid dan reliable, sudah kami tes semuanya gitu. Hanya saja untuk deskripsi hasil evaluasi gitu ya. Terkadang ada beberapa hal yang menarik di sini karena tadi kan bisa jadi kepala sekolah hanya mengisi 2 aspek, kemudian guru mengisi 3 aspek dan seperti itu ya, dan orang tua hanya 1 aspek. Artinya model evaluasi ini nanti hasilnya itu pasti akan bervariasi tergantung pada aspek yang dievaluasi dan kelompok responden, apakah kepala sekolah atau guru, siswa dan orang tua gitu. Nah, dari sisi ini nanti akan nampak bagian mana yang belum efektif, bagian mana yang sudah efektif. Itu harapannya bisa membaca setiap aspek itu secara mendalam. Kadang-kadang kita evaluasi CIPP gitu ya, itu kan hanya melihat secara keseluruhan. Oh ya sudah seperti ini. Tapi ini harapannya benar-benar mendalam dan benar-benar orang yang memang tahu terkait dengan hal itu. Contohnya tadi kepala sekolah fokus ke bagian tertentu. Jadi kepala sekolah belum tahu nih proses yang terjadi di kelas. Jadi harapannya nanti masuknya ke siswa dan guru seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh, mohon maaf kami inisialkan ya. Jadi kami kemarin melakukan evaluasi di sudah ada kami melakukan di Bantul, kemudian di Kota Jogja dan juga di Sleman. Di situ sudah kami ambil beberapa sekolah gitu ya. Nah, ini salah satu saja hasilnya tuh akan seperti oh ada namanya. Maaf belum. Oke, baik. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika yang sebelah kiri atas itu
ada instrumen eksaran untuk kepala sekolah nih. Nah, di situ kan beliau hanya mengisi tentang konteks dan resources. Jadi ternyata dari konteks dan resources itu, dari konteks dulu yang paling tinggi itu adalah 64, mereka sangat setuju bahwa sekolahnya itu sudah melakukan sesuai dengan yang ada di instrumen, begitu. Di resources pun ternyata baru sebatas setuju, yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat improvementnya pun juga ternyata masih setuju, belum yang sangat setuju. Ini bisa jadi akan berbeda dengan guru gitu ya. Nah, guru ini dia dia menilai guru yang sebelah bawah Bapak Ibu, yang kiri bawah, di situ ada resources, proses, produk. Artinya yang diisi sama oleh kepala sekolah dan guru itu kan resources. Nah, resources ini itu apa sama-sama diisi kepala sekolah dan guru. Apakah sinkron gitu? Itu bisa kita lihat. Kalau tidak sinkron berarti ada sesuatu hal yang tidak pas di sekolah itu. Antara resource sama-sama resources, tapi kok ternyata resourcesnya ini yang menurut kepala sekolah tinggian setujunya, menurut guru kok semuanya sangat terpenuhi gitu ya. Jadi ini ada apa nih gitu. Jadi perlu kita lihat. Ternyata pemahaman antara guru dan kepala sekolah ini belum sinkron juga. Ini nanti akan ketemu kenapa kok akhirnya belum efektif di bagian resourcesnya gitu ya. Sama juga dengan ini siswa dan guru. Jadi sama-sama proses dan produk nih. Kalau di siswa ternyata kadang-kadang ini tuh menemukan sesuatu yang menarik. Menurut guru ya, siswa ini dia sudah mendapatkan apa namanya perlakuan yang baik di sekolah menurut guru. Ternyata menurut siswa itu bisa jadi mereka belum mendapatkan perlakuan yang baik, tapi perlakuan yang seperti apa yang dimaksud siswa gitu. Itu kan jangan-jangan mereka hanya salah persepsi terkait dengan perlakuan tersebut. Nah, ini bisa diketahui nanti. Nanti dari sisi ini akan ada perbedaan juga dari guru dan siswa. Itu biasanya akan ada confirm dan kami melakukan, makanya perlu ada FGD, kami melakukan wawancara hanya untuk mensupport data ini. Nah, orang tua kan hanya mengisi improvement. Jadi dari sisi ini, improvement itu diisi oleh orang tua, siswa, dan guru. Nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu, ternyata beda-beda. Antara guru menganggap sangat terpenuhi improvementnya, siswa menganggap cukup terpenuhi. Sedangkan orang tua menganggapnya terpenuhi. Nah, ini kenapa kok yang guru merasa sangat terpenuhi, siswa kok cukup terpenuhi? Ini perlu ada konfirmasi. Ini artinya ada yang belum efektif di situ. Seperti itu mungkin sedikit gambarannya, nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini dari 9 sekolah, dari setelah ini 9 sekolah yang kami ambil dari Bantul, Kota, dan Sleman, gitu, yang kami ambil sekolahnya. Nah, di sini ternyata dari aspek konteks, kepala sekolah itu merasa kurang efektif di 3 kabupaten itu, ya. Kemudian dari aspek resources, ini kan yang mengisi kepala sekolah juga ya di sini dan guru ya tadi. Ini merasa bahwa kalau kepala sekolah menganggap efektif, guru sangat efektif. Jadi mulai nyambung nih. Ya sepadan lah ya jawabannya gitu. Nomor 3 nih proses. Guru menganggap sangat efektif, siswa efektif. Nah, berarti kan versi siswa nih gimana kok hanya efektif. Kemudian aspek budaya atau produk, menurut guru sangat efektif, siswa ini cukup efektif. Berarti kan persepsinya beda. Nah, ini perlu kita gali lagi. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Berarti apa ya yang kurang? Nah, improvement ini juga kepala sekolah sangat efektif menurut kepala sekolah. Menurut guru sangat efektif juga. Menurut siswa sangat efektif juga. Tapi menurut orang tua kok cukup efektif? Gitu. Mungkin itu sekilas nih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Saiful. Silakan. Baik, terima kasih pada Ibu Dr. Riana Nurhayati MPD yang pada kesempatan hari ini materinya cukup luar biasa nih Bapak Ibu dan para hadirin semua. Izinkan saya sedikit mereview ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riana Nurhayati. Di sini saya menangkap ada 3 poin penting ya. Yang pertama, bahwa kekerasan di lingkungan anak SD ini ternyata mengalami peningkatan ya. Oleh karena itu, pemerintah ini mewujudkan dengan kebijakan sekolah ramah anak dan harapannya ini sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan berkeadilan. Ibu Dr. Yana Nurhayati ini mengembangkan model kebijakan yang diberi nama tentang Eksaram ya sebagai langkah
untuk memastikan kebijakan sekolah ramah anak ini tetap berjalan dan tetap berkeadilan. Dan kemudian ada hal penting ternyata model evaluasi eksaram ini bisa dikembangkan tidak hanya pada jenjang SD ya, namun bisa dijenjangkan sampai ke level yang lebih tinggi. Dan ini materi yang juga luar, luar biasa dan pada kesempatan hari ini para tamu undangan dan hadirin dan juga praktisi bisa mengaplikasikan model eksaram yang dikembangkan oleh Ibu Dr. Yana Nurhayati ya. Nanti bisa japri begitu Ibu. Oke. Baik, kemudian para hadirin yang saya hormati dan juga tamu undangan dan juga para peserta Serawong Pendidikan keempat, tidak berlama-lama kita akan menantikan narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Aini Mahabati MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Muhammad Saiful Anwar MPK, betul ya. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY beserta jajaran Wakil Dekan, juga jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY. Yang saya hormati juga Bapak Ibu ataupun saudara yang pada sore hari ini berkenan untuk bergabung untuk sama-sama belajar mengenai prinsip sekolah yang berkeadilan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan atau mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai program behavior support berbasis potensi ekologi sekolah inklusif untuk siswa dengan gangguan emosi dan perilaku. Jadi tadi kalau dari Ibu Riana terkait dengan sekolah ramah anak ya, yang itu fokus implementasinya adalah mungkin orientasinya lebih pada pencegahan eh, kekerasan di sekolah begitu ya, ataupun pada korbannya seperti itu. Maka di sini sudut pandang yang dalam riset saya itu justru pada siswa yang melakukan tindakan yang itu mencerminkan gangguan emosi dan perilaku, yang salah satunya juga diwujudkan dengan perilaku mengganggu ataupun perilaku yang mencerminkan kekerasan begitu. Dan ini juga dilakukan di sekolah dasar. Baik, sebelum pada hasilnya, saya akan menyampaikan dulu overview mengenai metode dalam yang dilakukan ya, metode penelitian untuk menggali kasus ya ataupun kejadian pada kancah penelitian. Jadi penelitian ini bertempat di dua sekolah dasar, satu sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta. Yang kriteria sekolahnya adalah memiliki siswa dengan gangguan emosi dan perilaku, dan kemudian dua SD ini, baik yang negeri maupun yang swasta, ini menerapkan program pengembangan perilaku positif untuk siswa seperti itu. Kemudian dari subjek dan informan penelitiannya di SDN, ini kebetulan sama ya jumlah dan rombel kelasnya. Sebetulnya ini lebih pada purposif. Jadi saya tidak memilih ya 5 dan 5, tapi memang adanya itu di SD tersebut ada keberadaan siswa dengan gangguan emosi dan perilaku itu ada 5. Sama di SDN maupun di SD swasta. Dan itu juga sama tersebar di 4 rombel meskipun berbeda-beda. Misalnya di SD negeri di kelas 1, di kelas salah satu rombel kelas 3, kemudian di 2 rombel kelas 4 gitu. Yang di rombel kelas 3 itu ada 2 siswa misalnya begitu. Jadi sebaran rombelnya berbeda. Kemudian untuk informan itu dipilih berdasarkan keterlibatan informan ini untuk program pengembangan perilaku positif di sekolah, yaitu guru khusus, terutama yang berkaitan dengan siswa dengan gangguan emosi dan perilaku tadi ya. Jadi ada guru khusus, kemudian guru kelas, begitu, lalu kepala sekolah, kemudian guru dengan tugas khusus, misalnya kesiswaan, ataupun koordinator sekolah ramah anak, begitu. Kemudian juga profesional terkait yang menghandle, yang dalam hal ini psikolog sekolah, begitu. Kemudian juga dari Kepala ULD, Unit Layanan Disabilitas, Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, dan juga psikolog di situ, serta orang tua siswa. Kemudian metode pengumpulan datanya
menggunakan wawancara mendalam yang kemudian ditranskrip, lalu kemudian observasi semi partisipan yang itu kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan serta analisis dokumen yang memang terkait dengan program pengembangan perilaku positif untuk siswa dengan gangguan emosi dan perilaku. Teknik analisis datanya kualitatif dan tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi bagaimana program behavior support berbasis potensi ekologi sekolah ini dilaksanakan begitu untuk siswa dengan gangguan emosi dan perilaku pada kancah penelitian dua sekolah tadi. Kemudian juga merumuskan temuan berupa proposisi, yaitu rumusan layanan yang kontekstual dengan karakter pada kancah seperti itu. Berikutnya, terkait dengan kenapa sih penelitian ini tuh perlu dilakukan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang semua sekolah itu zero reject ya, atau nol penolakan. Tidak boleh menolak siswa begitu. Jadi, education for all. Semua siswa harus diterima. Nah, itu adalah pendidikan inklusi seperti itu. Jadi, menerima semua keragaman siswa dan tidak hanya menerima, tapi juga menyediakan akomodasi ataupun penyesuaian layanan akademik maupun non-akademik sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam hal ini, saya lebih memfokuskan pada non-akademiknya, yaitu layanan pengembangan perilaku positif. Nah, berangkat dari problem perilaku yang tadi juga Bu Riana sudah banyak sampaikan, jadi banyak problem perilaku yang ditemukan dilakukan oleh siswa di sekolah dasar. Seperti itu. Di Indonesia banyak penelitian begitu. Namun seringkali problem itu juga sulit atau tidak teridentifikasi. Kenapa? Karena sebetulnya bentuk perilaku bermasalah itu ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, kalau eksternal itu kelihatan ya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kelihatan seperti melanggar aturan, perilaku tidak sopan, mengejek, ataupun agresi, bentuk agresi lainnya, membantah guru dan seterusnya itu kan kelihatan ya. Jadi lebih cenderung mudah dikenali. Namun juga sebagian besar siswa juga mengalami bentuk-bentuk perilaku bermasalah internal, yaitu misalnya mereka secara sosial sulit berinteraksi, seperti itu, sulit berkomunikasi, kemudian juga ada gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, ataupun gangguan psikologis yang lebih internal lainnya. Nah, ini ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang juga sudah terpublikasi di jurnal ilmiah bereputasi. Lalu kemudian di sini seterusnya adalah ternyata mereka nih anak-anak yang ada di sekolah yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ini bermasalah pada berbagai fungsi dirinya. Fungsi aktivitas sehari-hari, kognitif maupun fungsi psikososial. Dan pada seterusnya disfungsi pada psikososial, kognitif maupun sosial ini itu bermasalah dalam keterlibatan mereka di sekolah. Jadi school bondingnya itu juga bermasalah, keterkaitan diri anak itu dengan sekolah juga bermasalah dan seterusnya. Jadi akhirnya capaian akademik mereka tidak seperti yang diharapkan oleh guru, rendah. Kenapa? Karena dalam proses eh, kehidupan di sekolah mereka banyak melakukan perilaku yang bermasalah seperti itu, rentan gagal di sekolah, drop out dan sebagainya. Lalu yang mengkhawatirkan adalah apabila mereka tidak diberi intervensi yang sesuai, maka berisiko gagal di masa yang akan datang. Ya, bisa karena problem kesehatan mental yang berat, gangguan antisosial misalnya begitu, atau juga masalah pekerjaan. Jadi kemudian berdasarkan berbagai masalah itu dan satu lagi Bapak Ibu dan Saudara, eh, mereka karena berbagai problemnya itu serta frekuensi ya, frekuensi, durasi, intensitas dari gangguan emosi dan perilaku itu di atas melebihi level standar begitu ya, bukan kenakalan biasa maksudnya, maka mereka ini eligible untuk menerima layanan khusus di sekolah. Meskipun sekolah itu adalah sekolah inklusif atau sekolah umum. Tapi mereka tetap dikatakan eligible ataupun harus menerima layanan yang memang menghandle problem khususnya itu. Nah, kemudian ada lagi nih problem yang lain nih Bapak Ibu dan Saudara. Di sini ada misalnya dari sisi sekolah dan guru ya. Jadi keberadaan mereka yang sudah diidentifikasi itu membuat layanan itu nggak relevan begitu. Kemudian juga penerapan konsekuensi-konsekuensi misalnya mohon maaf ya hukuman yang tidak terarah begitu yang tidak ada rancangannya itu bisa kontraproduktif dengan kualitas bersekolah yang harusnya mereka capai begitu. Kemudian juga masalah dalam keterlibatan di kelas dan di sekolah. Lah, lalu di sini berbagai masalah itu sambungannya adalah kecemasan guru. Bahkan ditemukan di berbagai penelitian, guru mengalami krisis well-being ataupun merasa gagal ataupun merasa
tidak berhasil, tidak bisa begitu ya untuk menghandle ini. Dan lebih buruk lagi, kemudian ada persepsi negatif ya, baik dari sekolah maupun malah dari orang tua juga terkait dengan gimana ini kok guru tidak bisa memberikan layanan seperti itu. Jadi anak saya ini ada masalah, anak ini ada masalah, tapi kenapa guru tidak bisa memberikan layanan yang sesuai? Nah, jadi itu problem yang sangat krusial. Nah, sehingga kemudian mohon maaf. Oke, nah ini pada kancah penelitian jelas mereka tadi sesuai dengan kriteria memiliki siswa dengan gangguan emosi dan perilaku dan ditemukan juga dari berbagai riset sebelumnya bahwa guru menyatakan merasa kesulitan memahami, mengidentifikasi. Kemudian meskipun dua sekolah ini menerapkan tadi ya eh, apa namanya program untuk pengembangan perilaku positif begitu. Terus guru juga sudah berupaya untuk mengidentifikasi secara mandiri dan juga melakukan. Nah, ini yang kemudian perlu dieksplor kembali seperti itu. Baik. State of the art dalam penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan teoritik yang sesuai dari keberadaan siswa dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah inklusi. Ini ditangkap dengan berbagai paradigma ilmu pendidikan. Misalnya di sini ada paradigma pragmatisme, di mana pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka dan keberfungsian mereka dalam seluruh struktur dirinya ya, tidak hanya akademik, namun semua kemampuan fungsionalnya. Kemudian juga filsafat Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu tidak hanya di pikiran tapi juga di budi pekerti seperti itu. Kemudian juga pendidikan inklusif itu sendiri. Lalu kemudian grand teori yang digunakan adalah kerangka kerja behavior support. Yang di sini ada yang namanya multi level tier ya. Jadi layanan multi level serta kemudian ada grand teori tentang potensi ekologi sekolah yaitu teori ekologinya Bronfenbrenner yang melihat interkoneksi antar unsur-unsur pendukung yang ada di sekolah, ekologis di sekolah. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari kerangka kerja multi-level tier of support tadi. Di mana level 1 ini mungkin tadi Bu Riana menjelaskan sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini pasti ada di level 1 ketika diterapkan untuk semua anak karena dia sifatnya adalah promosi. Namun di sini kan tidak semua siswa itu bisa bisa berhasil untuk mencapai harapan. Mungkin setelah diujikan dengan apa tadi namanya Bu Riana? Eksaram tadi ya, ternyata ada siswa-siswa yang memang resisten di situ. Maka sebetulnya siswa-siswa tersebut harus didata dan kemudian dijadikan sasaran level yang lebih intensif yaitu level 2. Nah, baru kemudian di sini juga misalnya ada siswa yang resisten ataupun tidak berhasil dan gangguan emosi perilakunya berat begitu. Yang ini sudah masuk kebutuhan khusus, yang 2 level bawahnya belum tentu berkebutuhan khusus. Yang di atas ini gangguan emosi dan perilaku maka perlu menjadi sasaran level 3. Nah, di sini sifatnya adalah individual dan intensif dan perlu dukungan profesional terkait, yaitu psikolog, psikiater, atau mungkin ortopedagog atau ahli pendidikan khusus seperti itu. Nah, ini pemetaannya perlu sekali bagi sekolah. Nah, seringkali sekolah itu luput di sini. Baik, kemudian temuan dari penelitian yang dilakukan adalah pertama ada 4 unsur dari layanan dari unsur ataupun prosedur dari behavior support yang digali, yaitu pertama dasar aturan layanan behavior support itu sendiri, kemudian kedua ada asesmen, identifikasi dan asesmen gangguan emosi dan perilaku pada siswa, kemudian ketiga adalah praktik layanannya, dan keempat adalah monitoring dan evaluasinya, Bu Riana. Ini tadi yang nyambung nih kayaknya dengan penelitiannya Bu Riana. Jadi untuk yang dasar aturan layanan behavior support, temuan yang ada, yang muncul adalah di 2 sekolah ini sudah akumulasi ya, sudah dielaborasikan. Jadi unsur mikrosistem dan mesosistem. Jadi mikrosistem itu adalah pihak-pihak terdekat siswa yang itu mempengaruhi perkembangannya dalam hal ini berarti fokus pada perkembangan emosi dan perilaku juga akademik begitu karena di sekolah. Kemudian mesosistem adalah bagaimana peran-peran dalam mikrosistem ini saling terkait seperti itu. Jadi di sini pada dasar aturan layanan ini kebijakan nih perlu nih. Nah, di 2 sekolah itu ada kebijakan. Nah, di 1 sekolah itu kebijakannya pakai kebijakan sekolah ramah anak, Bu Riana. Ya, jadi kebijakannya lebih generik ya yang di sekolah satunya. Nah, yang di sekolah satunya itu mereka sudah eksplisit ya, sekolah tersebut sudah eksplisit untuk punya panduan implementasi dari layanan behavior support yang seperti tadi itu ada segitiga
MTSS tadi, multi-tier system of support tadi, begitu. Kemudian guru kelas ini juga berperan dalam pemahaman problem siswa, layanan di kelas, dan juga berkomunikasi dengan orang tua. Lalu kemudian ada guru pendamping khusus, ini juga perannya cukup banyak dalam dasar aturan karena GPK ini banyak memberikan input pada rapat sekolah begitu ya, sehingga input ini menjadi inspirasi bagi kepala sekolah untuk menyusun pedoman operasional seperti itu. Kemudian guru lain dan staf juga berperan, misalnya di sini guru saat piket di satu sekolah itu ada teacher at work, jadi guru itu piket ya setiap harinya untuk memantau apakah pembelajaran perilaku di sekolah itu berlangsung sebagaimana mestinya ataukah ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu ada guru yang piket seperti itu. Kemudian orang tua siswa juga di sini muncul dalam perencanaan dan pelaksanaan kolaborasi, serta sesama siswa ini juga menjadi semacam apa namanya ya, inspirasi juga untuk menentukan strategi pendampingan teman sebaya atau peer tutor seperti itu. Kemudian pada komponen ekosistem, dasar aturannya itu berupa kebijakan dari pemerintah, ini banyak dipakai oleh sekolah negerinya ya, termasuk tadi sekolah ramah anak, dan wujud yang di sekolah swasta tadi sudah saya sampaikan, dia punya sendiri panduan implementasi dari layanan behavior support seperti itu. Kemudian pada komponen makrosistem itu budaya sekolah yang mendukung dasar aturannya ditemukan di sini. Semua sekolah ya itu punya prinsip melayani. Ini bagus sekali sebetulnya modalitasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga punya budaya komunikasi dan kolaborasi yang rutin dilakukan baik secara formal maupun non formal begitu. Kemudian budaya khas sekolah itu juga mendukung pengembangan aturan behavior support begitu, serta fokus sekolah untuk memperhatikan aspek sosial emosional siswa. Sementara komponen kronosistem yang ternyata diperhatikan, begitu ini dari pernyataan kepala sekolah, itu tren peristiwa yang terjadi saat ini, misalnya kondisi demografis di mana siswa-siswa itu tinggal. Ada perbedaan mendasar di aturan, di mana di SDN kebanyakan siswa tinggal di lingkungan perumahan ya, maksudnya rumah-rumah di perkampungan, kemudian di SDS ini siswa-siswa banyak yang tinggal di perumahan di mana apa ya istilahnya eh, lingkungan sosialnya itu jarang bergaul ya dengan teman-teman sebaya. Kemudian juga kasus kenakalan anak yang barangkali sering terjadi di Yogyakarta akhir-akhir ini juga menjadi pertimbangan dalam menerbitkan ataupun menyusun dasar aturan serta keadaan orang tua. Serta juga dampak COVID di mana dinyatakan bahwa pasca COVID ini banyak harus dilakukan penyesuaian tentang apa kondisi ataupun keterampilan sosial dari siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang identifikasi dan asesmen siswa dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, di sini untuk mikrosistem dan mesosistem, ini yang terlibat adalah guru yang mengidentifikasi siswa. Jadi guru kelas di dua sekolah tersebut sangat terlibat. Kemudian juga orang tua siswa juga tampak ya sebagian besar juga proaktif begitu untuk kasus-kasus anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini. Kemudian di psikolog sekolah untuk sekolah swasta karena mereka punya psikolog tersendiri dan kemudian juga edukatornya ya dan mereka berkomunikasi untuk identifikasi dan asesmennya. Lalu kemudian untuk ekosistem ini SDN wujudnya adalah arahan penetapan teknik asesmen, namun di SDN ini lebih tergantung pada pemerintah ya, karena di unit layanan disabilitas di Kota Yogyakarta menyediakan layanan asesmen yang gratis, namun harus mengantri ya, sehingga di SDN itu lebih apa sih namanya lebih tergantung pada itu, meskipun ada juga upaya yang proaktif dari orang tua begitu. SDS sistem asesmennya dilayani oleh satu lembaga tersendiri di sekolah. Begitu. Kemudian untuk makrosistemnya ini budaya tadi sama ya, komunikasi antar guru, bahkan guru dengan orang tua, kemudian forum-forum informal guru untuk berdiskusi, kemudian budaya memahami perbedaan siswa, lalu prioritas pengembangan sosial emosional ini menjadikan budaya yang sebetulnya sangat potensial untuk pendalaman identifikasi dan asesmen gangguan emosi dan perilaku pada siswa. Lalu untuk kronosistem, tren kepercayaan orang tua terhadap asesmen formal, jadi orang tua tuh ternyata lebih suka Bapak Ibu ketika memperoleh hasil asesmen dari profesional seperti psikolog dan psikiater gitu ya daripada dari gurunya informasinya. Kurang mantep kalau dari guru. Budayanya seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan keluarga dan tempat tinggal, lalu tren keterlibatan orang tua dan tren kebutuhan perkembangan anak. Nah,
Pada praktik layanannya, ini sama ya, untuk mikrosistem dan mesosistem ini semuanya terlibat, bahkan sesama siswa juga. Nah, yang perlu kita cermati adalah pada komponen ekosistem atau wujud praktek layanannya. Dibagi menjadi 3 level. Nah, 3 level ini pada anak yang menjadi sasaran penelitian ini masuk pada 3 level itu. Jadi dia juga mengikuti yang level promosi, ya, level 1. Jadi semua program dan aktivitas sekolah yang bersifat promosi itu mereka mengikuti juga. Pada saat tertentu ketika perilakunya menunjukkan resiko di level 2, mereka juga menerima intensitas layanan di level 2. Dan ketika mereka menunjukkan perilaku bermasalah yang mengkhawatirkan dan membahayakan, mereka masuk pada layanan level 3 yang lebih individual dan intensif. Kemudian makrosistemnya juga budaya keamanan siswa, lalu kemudian budaya membangun suasana inklusif itu tampak nyata di 2 sekolah. Kemudian concern sekolah untuk pengembangan sosial emosi, dukungan nyata terhadap sistem behavior support, terutama di SD swasta, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan pengembangan kompetensi guru. Sementara kronosistemnya terkait dengan kebutuhan perkembangan siswa, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan, dampak pandemi juga dijadikan semacam inspirasi untuk menetapkan program serta akses internet nih. Jadi anak-anak itu kan mengakses internet dari gawe dan itu diwaspadai juga. Nah, sehingga beberapa programnya nih, misalnya di level 1 itu promosi perilaku positif, modifikasi perilaku umum, kemudian penguatan sosial emosional, secara insidental juga ketika muncul perilaku bermasalah, yang ringan gitu ya, kemudian penyesuaian pembelajaran, pembiasaan kedisiplinan, dan pemantauan perilaku harian. Nah, ini pada level 2 terjadi peningkatan intensitas penerapan strategi-strategi pada level 1 ini, seperti itu. Dan pada level 3 intensitasnya lebih individual lagi, seperti itu temuannya. Lalu pada monitoring dan evaluasi ya, selama penelitian memang saya tidak, oh ini maaf, ini contoh ya, saya tidak berani mengambil foto yang tampak wajah anak-anak, jadi ini gambarannya bahwa 2 sekolah tadi menerapkan dengan nyata praktek layanan behavior support. Itu ada kelas agreement atau perjanjian perilaku di kelas begitu ya. Kemudian ada apa namanya, validasi emosi begitu, pembelajaran atau penguatan sosial emosional anak, penyesuaian pembelajaran dan juga pembiasaan positif. Lalu kemudian pada sebentar. Ya, next. Oke. Terima kasih. Pada monitoring dan evaluasi layanan, nah ini memang banyak PR-nya, Bu Riana, banyak PR-nya. Jadi mungkin searah dengan temuan penelitian Bu Riana. Jadi temuannya adalah meskipun ada, cuman belum ada program yang khusus begitu untuk memang menjadi tradisi atau ketentuan wajib untuk berkala begitu ya untuk monitoring dan eh, evaluasi. Biasanya dimasukkan atau diikut sertakan dalam rapat rutin sekolah, cuman juga tidak tidak kemudian harus begitu ya. Nah, seperti itu kemudian juga ada psikolog di sekolah swasta yang juga berperan. Lalu untuk komponen makrosistem yang mendukung monitoring ini sama ya, ada budaya coaching dari kepala sekolah di 2 sekolah itu. Jadi kebetulan ya, atau mungkin memang tugas supervisi dari kepala sekolah ya. Jadi beliau-beliau ini memang greteh gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa sering menanyakan perkembangan kasus siswa begitu, inisiatif guru untuk saling berkomunikasi dan juga diskusi. Sementara kronosistemnya sama sih, kepedulian orang tua dan keluarga untuk apa sih memantau juga perkembangan anak serta karakter orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan sekolah itu menjadi pertimbangan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi. Oke, seperti itu sehingga next. Oke. Nah, ini kita lewat aja. Baik. Nah, jadi temuan kebaruan dari penelitian ini karena ditemukan bahwa ini tidak mirip dengan teori dasarnya, teori awal dari grand teori dari positive behavior support, di mana dalam positive behavior support itu perlu ada kejelasan ya data anak yang masuk pada level mana nih. Ternyata di 2 sekolah itu sama-sama. Meskipun yang satu sekolah sudah punya panduannya, tapi tetap tidak ada demarkasi atau batas yang jelas siswa ini masuk pada layanan level mana. Mereka lebih melihat pada perilaku yang muncul. Sehingga temuannya adalah diharapkan sekolah juga punya apa ya istilahnya ya, perhatian terhadap isu diagnosis. Meskipun diagnosis itu tidak boleh dipakai untuk label sosial, tapi untuk layanan
penanganan itu bisa menjadi catatan yang sangat penting. Dan ini dikombinasikan dengan tadi komponen dari ekologi sekolah untuk bisa lebih optimal nih. Mana nih pihak-pihak yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah begitu dan bagaimana perannya. Kemudian temuan berikutnya adalah ternyata pada level 2 dan level 3 ini perlu penekanan ya. Komponen ekologis mana yang berperan? Karena selama ini belum ada di beberapa kajian yang dieksplorasi, itu pemetaan jelas komponen-komponen ekologi sekolah itu belum tampak karena tidak menggunakan teori ekologinya. Jadi kebaruan temuan ini menggabungkan antara teori ekologi Brovin-Brenner serta bagaimana kemudian layanan positive behavior support ini bisa berlangsung dengan baik dengan dukungan dari tadi itu apa namanya ekologi sekolah seperti itu. Jadi mohon bantuan ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sampai pada simpulan pada aspek dasar layanan ya. Di sini pelibatan pimpinan sekolah penting ya. Dan itu tergambar di dua sekolah karena di dua sekolah itu dua kepala sekolahnya terlibat langsung dalam penanganan. Terutama ketika itu ada produk kebijakan yang lebih operasional, itu akan sangat lebih mendukung begitu. Kemudian kedua, dalam identifikasi dan asesmen siswa dengan gangguan emosi dan perilaku, informasi yang diperoleh itu akan lebih bermakna apabila fokus pada perilaku bermasalah dan akan lebih informatif juga apabila kemudian ada asesmen diagnosis dari problem emosi dan perilaku. Jadi kemudian tidak ada dugaan-dugaan yang salah begitu ya, yang hanya semacam ya namanya menduga-duga gitu ya. Jadi mungkin agak pleset-pleset gitu ya. Nah, itu supaya tidak terjadi. Sehingga keterlibatan profesional terkait juga diperlukan. Kemudian pada praktek layanan, nah ini perlu tadi disampaikan, dilaksanakan pemetaan problem perilaku dan juga mempertimbangkan diagnosisnya. Semua pihak di sekolah itu perlu ini ya dipetakan perannya dalam layanan tersebut. Seperti itu. Kemudian juga pada monitoring dan evaluasi, ini pihak yang paling banyak terlibat ini selama ini guru khusus atau apa namanya guru pendamping khusus begitu ya dan guru kelas. Nah, ini diharapkan guru lain juga punya awareness tentang itu. Misalnya guru mata pelajaran dan juga guru koordinator yang relevan begitu. Kemudian kepala sekolah juga perlu punya ini ya lebih menegaskan kembali fungsi supervisinya. Baik, saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan waktunya pada Bapak Muhammad Saiful Anwar sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Aini Mahabati MA yang pada kesempatan hari ini menyampaikan poin materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik ya. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa poin yang bisa kami tangkap terkait tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Aini Mahabati. Poin yang pertama ada hal yang menarik yakni di sekolah dasar negeri dan di sekolah dasar swasta tadi juga Bu Aini menyampaikan pendapatnya siswa dengan gangguan emosi dan perilaku dan Ibu Dr. Aini ini menerapkan program pengembangan perilaku positif ya yang dikenal dengan Eksplorasi. behavior support ya. Harapannya agar siswa yang memiliki gangguan emosi ini tetap bisa mengembangkan potensinya dengan optimal. Kemudian Bu Eni juga menyampaikan tadi ada istilahnya education for all begitu ya Bu. Ini mengisyaratkan bahwa pendidikan untuk semuanya yang merupakan semua anak berhak mendapatkan pendidikan dengan kondisi apapun dan ini juga relevan dengan topik kita hari ini yakni dengan pendidikan berkeadilan. Kemudian juga apa yang disampaikan Ibu Dr. Aini Mahabati ini mengajak ya seluruh satuan pendidikan perlu mengidentifikasi kondisi dari siswa apabila ada ditemukan siswa yang memiliki gangguan emosi. Harapannya para guru, kepala sekolah serta orang tua perlu berkolaborasi untuk mendukung ya demi tercapainya pembelajaran yang optimal pada siswa tersebut. Yang kemudian dengan program behavior support ini sebetulnya juga menciptakan yakni tujuan dari pendidikan berkeadilan begitu ya Ibu ya yang harapannya Betul sekali. pendidikan berkeadilan ini merupakan
pendidikan untuk semuanya ya, education for all. Baik, para hadirin yang berbahagia dan para tamu undangan, pada kesempatan hari ini dua narasumber sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Pada kesempatan di hari ini, yakni ada sesi tanya jawab begitu, nggih, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan juga silahkan teman-teman dari mahasiswa, tamu undangan, dan juga yang ada di Zoom, silahkan bisa menyampaikan pendapatnya dengan on mic dan hand raise, yakni kami beri 3 penanya, begitu, Gih. Silahkan bisa menyampaikan dari siapa? Monggo, silahkan ingin yang menyampaikan pendapatnya, pertanyaan, atau yang ingin disampaikan. Oke. Ada yang dari kolom chat, Gih. Oke, kalau yang di kolom chat tadi juga sudah disampaikan ya, untuk presensi, silahkan bisa mengisi presensi para Bapak Ibu dan tamu undangan dan hadirin yang ada di Zoom. Oke, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan terkait tentang topik hari ini yang menurut saya cukup menarik, dari Ibu Dr. Yana menyampaikan tentang sekolah ramah anak yang tadi secara detail menyampaikan bagaimana model X Arab ini mengawal ya kebijakan sekolah ramah anak untuk pendidikan berkeadilan. Dan kemudian tadi Bu Dr. Aini Mahabati dengan program behavior support ini sebagai langkah juga untuk mengawal pendidikan berkeadilan. Nah, ini dua topik yang menarik itu. Jadi dua halnya sangat luar biasa. Uh, Mengawal program pendidikan berkeadilan demi tercapainya pendidikan berkeadilan. Oke, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan dari peserta yang ada di Zoom? Baik, silahkan ada peserta Mas Arief Wijayanto ya. Oke. Monggo, silahkan Mas Arief Wijayanto bisa menyampaikan dengan on mic. Ya, terima kasih Pak Saipul, Bu Riana, Suaranya dan Bu belum terdengar, Mas Aini. Arief. Cek, cek. Oh ya, sudah. Oh, sudah. Oke. Terima kasih untuk materinya, luar biasa sekali ya. Temuan-temuannya juga sangat sangat menarik sekali tentang pendidikan berkeadilan bahwa semua anak didik atau semuanya bukan hanya anak berarti ya sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan berkeadilan kan bukan hanya anak, mungkin remaja, orang dewasa, lansia itu kan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini biasanya dikaji sama teman-teman pendidikan luar sekolah hal-hal yang seperti itu. Tapi ini lebih ke pendidikan yang formal begitu ya. Tapi kemarin juga ada isu beberapa tahun terakhir itu tentang pendidikan berkeadilan yang praksisnya itu pendidikan formal itu dilarang untuk menolak siswa-siswa yang berkebutuhan. Nah, beberapa tahun terakhir kan ada begitu ya, sehingga tapi ternyata dalam prakteknya ada beberapa juga SD yang tidak bisa untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Artinya, aduh di tempat saya nggak ada guru pendamping dan lain sebagainya. Lalu dilemparkanlah ke SLB dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana dari sudut pandang pendidikan berkeadilan itu melihat fenomena-fenomena seperti itu? Itu saged ditangkap boten nggih? Ya, Baik, terima Nggih, kasih uh, makasih. Mas Arief Wijayanto ya yang sudah menyampaikan ada isu-isu tadi ya. Mungkin ditampung dulu atau ada yang mau disampaikan atau mau langsung dijawab? bisa langsung mungkin. Mungkin bisa langsung, Gih. Baik, silahkan untuk Ini ke diawali dari Ibu Oke. Aini Mahabati, silahkan. Oke. Oke, baik. Terima kasih tadi Bapak Arief Wijayanto ya yang menyampaikan tentang nol penolakan ya yang memang sudah di apa istilahnya ya
disampaikan. Jadi semua sekolah itu harus menerima semua keragaman siswa, tidak pilih-pilih begitu ya. Meskipun mungkin beberapa sekolah tuh punya kriteria tersendiri untuk penerimaan peserta didik baru begitu, tapi pada prinsipnya ketika sekolah sudah menyatakan akan membuka pendaftaran, maka seharusnya zero reject untuk alasan-alasan yang tidak dibenarkan begitu ya, atau untuk alasan penolakan tanpa rekomendasi yang jelas. Jadi kalau dari sudut pandang pendidikan berkeadilan, tentu untuk khusus masalah tadi kan Pak Arief juga menyampaikan ini dikaitkan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah dan tidak semua sekolah itu mau menerima begitu ya. Kalau dari perspektif pendidikan berkeadilan, tentu itu sudah bisa ditebak bahwa di sini siswa dengan berkebutuhan khusus yang ditolak itu tidak mendapatkan keadilan pendidikan. Nah, karena sesungguhnya di sini eh, ketika pendidikan itu kan merupakan hak asasi ya bagi seluruh manusia, sama seperti misalnya akses fasilitas publik, kemudian hak ekonomi, hak sosial dan seterusnya. Jadi pendidikan itu salah satu dari hak hak asasi dan itu Indonesia sudah ikut meratifikasi konvensi internasional tentang hak penyandang disabilitas yang salah satunya adalah pendidikan yang setara. Nah, kenapa tidak di SLB begitu ya? Karena kan ada SLB. Cuman di sini memang memilih sekolah, mau sekolah di sekolah umum maupun sekolah di sekolah SLB, itu adalah hak memilih juga bagi anak dan juga bagi orang tua. Jadi seandainya ada individu di sini calon siswa begitu ya, yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu di sekolah umum, itu ya berarti harus diterima begitu ya. Meskipun apa namanya implikasinya banyak sekali. Nah, di sini sebetulnya pemerintah bersama dengan khususnya adalah Dinas Pendidikan, ini telah melakukan banyak hal ya untuk menjawab persoalan itu. Jadi menjawab persoalan keberatan sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Misalnya pendirian unit layanan disabilitas. Nah, itu di setiap dinas pendidikan tuh sudah ada dan bagi yang belum ada sudah mulai merintis karena ada dalam amanat undang-undang seperti itu. Nah, di sini ULD ini punya peran untuk memberikan pendampingan bagi sekolah-sekolah reguler, sekolah umum baik yang menerima anak berkebutuhan khusus sebagai siswanya, yang sudah menerima maupun akan menerima begitu. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan? Banyak sekali. Di antaranya adalah terkait dengan pemahaman peserta didik melalui asesmen tadi juga seringkali didukung oleh ULD. Lalu kemudian juga pengembangan kompetensi guru seperti itu, kepala sekolah dan juga staf sekolah lain. Gitu. Jadi ULD juga bergerak ke situ. Dan juga kerjasama dengan universitas itu juga sangat masif dilakukan oleh unit layanan disabilitas. Jadi di lembaga kami di Departemen Pendidikan Luar Biasa itu juga bekerja sama dengan berbagai unit layanan disabilitas untuk memberikan penguatan kompetensi guru. Jadi sebenarnya usahanya itu sudah masif ya. Namun kembali terkait dengan penerimaan itu memang seringkali tidak ada hubungannya dengan pengetahuan ya, seringkali loh ya. Artinya seseorang dengan pengetahuan yang mumpuni, yang bagus, yang tinggi tentang penerimaan dan inklusivitas itu masih punya awareness yang rendah untuk menerima keragaman di sekolahnya. Makanya akhirnya banyak alasan yang muncul. Sebenarnya kalau diterima akan diupayakan bersama-sama untuk keberhasilannya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arief. Terima kasih. Oke, bagaimana tanggapannya Pak Arief? Cukup jelas deh apa yang disampaikan dari Ibu Dr. Aini Mahabati ya. Yes, Oke, cukup sangat jelas, sangat jelas. oke. Artinya Uh, memang sebenarnya ada upaya yang luar biasa ya dari berbagai pihak terkait dengan pendidikan berkeadilan, walaupun dalam praksisnya tentu ada kendala-kendala begitu ya. Jadi, yeah. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Arief Wijayanto. Mungkin dari Ibu Dr. Riana Nurhayati ya, menyikapi dari sudut pandang orang evaluasi kebijakan begitu ya, secara umum bahwa memang praktik-praktik di dalam suatu kebijakan itu terkadang apa yang sudah didesain secara ideal, namun praktiknya di lapangan menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak tercapai dengan baik. Mungkin dilihat dari sudut pandang evaluasi kebijakan, bagaimana Bu Riana? Baik, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Arief. Di sini mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya, dari sisi kebijakan ya. Tadi yang disampaikan Bu Aini ya memang harusnya ada zero reject gitu ya. Tetapi memang kenyataannya
tidak hanya menurut Pak Arief juga, jadi sebenarnya saya juga sempat menemukan beberapa guru waktu saya melakukan riset di sekolah dasar itu, mereka juga menyampaikan sebenarnya sekolah kami itu sekolah inklusi, Ibu, tetapi kami belum siap sebenarnya untuk menjadi sekolah inklusi karena memang benar sekali disampaikan kami belum punya yang namanya shadow teacher. Jadi Iya. seperti guru pendamping, guru yang memang khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi ya, dalam sisi inklusi seperti itu. Nah, artinya kalau dari sisi kebijakan gitu ya, ini perlu juga kita cermati sebenarnya ini sudah ada tiba-tiba muncul kebijakan itu bahwa sekolah itu harus zero reject itu ada pertimbangan khususnya tidak gitu ya. Itu apakah memang sudah dipertimbangkan dari sisi risetnya dulu sekolah itu siap nggak sebenarnya? Jangan-jangan sekolah memang belum siap, tetapi mau tidak mau zero reject ini memang harus diterapkan gitu kan? Karena memang kita tahu ada ini pun tertuang dalam undang-undang maupun ini ya, yang Sisdiknas ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang Betul. menegaskan memang semua gitu ya pendidikan itu harus tersedia bagi seluruh warga negara tanpa kita pilih-pilih kasih termasuk untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi memang kenyataannya sudah ada kebijakan untuk sekolah inklusi gitu ya Bu Iya. Aini dan Pak eh, Saiful, apakah benar sebelum kebijakan ini muncul gitu, sebelum kebijakan ini ada atau diwajibkan gitu untuk sekolah yang memang harus menerima semua keadaan anak, itu sudah dipertimbangkan dulu kesiapan sekolah bagaimana? Artinya kan harus dilihat dari sisi dasar, baik itu dari sisi lapangan bagaimana untuk lebih mengetahui kesiapan itu. Saya kira seperti itu sih. Jadi perlu apa ya? Bukan kita katakan sebagai suatu kegagalan dari sistem pendidikan tuh bukan, tetapi lebih ke kita perlu lebih mengontrol lagi atau mungkin mengevaluasi atau membuat suatu kebijakan itu harus didasarkan dari hasil riset dulu, bukan hanya atas dasar ya ini harus karena sudah sinkron dengan undang-undang, tapi kenyataannya di lapangan siap atau belum. Nah, kalau memang belum siap, apa yang harus kita lakukan agar sekolah siap dulu? Nah, misalnya perlu juga nih ada pelatihan untuk guru gitu ya, khusus walaupun memang mereka bukan dari lulusan SLB atau maaf, PLB. maksud saya pendidikan luar biasa, tapi mereka tuh bisa dibekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan menangani anak-anak inklusif tadi, termasuk tadi ada program dari Bu Aini yang dibuat ya seperti supportive apa tadi Bu Aini? Behavior support. Behavior supportive. Jadi ini ternyata sangat diperlukan oleh semua guru untuk antisipasi bahwa memang sekolah ini mungkin bisa jadi belum punya biaya untuk menambah atau menggaji shadow teacher tadi atau guru yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ini karena memang bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tapi juga menjadi tanggung Betul, jawab pemerintah kolaborasi. ketika membuat suatu kebijakan harus didasarkan dari bawah dulu nih dari riset yang benar-benar di lapangan terjadi seperti apa untuk menyiapkan sumber daya yang benar-benar siap dalam menerapkan sekolah inklusi gitu menurut saya mungkin Pak Saiful. Boleh sedikit menambahkan lagi, Pak Silakan Ibu. Saiful? Ya, jadi betul yang dikatakan Bu Riana. Sebenarnya terkait evidence-nya atau kebutuhan yang nyata di lapangan, itu memang keberadaan anak berkebutuhan khusus ini semakin ke sini populasinya semakin meningkat. Sementara keberadaan SLB itu eh, ya tidak mencukupi ya untuk menampung mereka. Itu isu yang pertama begitu. Kemudian juga ketersediaan guru khusus lulusan dari guru pendidikan luar biasa ya dari Departemen PLB itu juga tidak banyak begitu. Jadi untuk bisa terdistribusi dengan proporsional di semua sekolah itu sepertinya kok belum memungkinkan. Nah, sebenarnya banyak riset tentang ini ya, banyak riset tentang bagaimana analisis kebutuhan untuk sekolah inklusif yang lebih baik seperti itu dan lebih akomodatif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi bagaimana memberikan layanan yang sesuai. Kan yang salah itu ketika menerima tapi diabaikan gitu kan ya, karena kebingungan dan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, sebenarnya banyak risetnya ya. Kalau kita mencoba explore berbagai di apa namanya, explore di mesin pencari begitu ya, itu artikel yang terkait dengan analisis kebutuhan sekolah inklusif itu sudah cukup banyak begitu. Cuman PR-nya memang bagaimana mengelaborasi hasil riset itu supaya menjadi betul-betul kebijakan kebijakan yang itu
proaktif ataupun progresif gitu ya untuk membantu semua kalangan. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, memang sekolah tidak bisa sendiri ya dalam menghandle anak berkebutuhan khusus. Secara prinsip pembelajarannya juga karena karakteristik kebutuhan khusus itu yang kompleks pada diri individu, maka perlu kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terutama ini yang paling dibutuhkan kolaborasinya adalah orang tua begitu. Kemudian jika memungkinkan ada tadi tidak harus guru khusus itu hadir di sekolah. Tapi paling tidak ada semacam rujukan. Misalnya sekolah umum bisa berkolaborasi dengan SLB terdekat sebagai resource centernya. Jadi pusat sumbernya begitu. Sehingga ketika sekolah menemukan kesulitan, guru ataupun sekolah umum bisa merujuk pada SLB untuk bagaimana seharusnya kami memberikan layanan pendidikan ataupun pembelajaran yang tepat untuk anak yang ada di sini begitu. Tidak harus kemudian guru SLB yang mengajar begitu, tapi bisa melalui fungsi konsultasi maupun transfer knowledge. Selain juga dari berbagai pelatihan ataupun pendidikan begitu ya dengan berbagai skema yang sudah berusaha ditawarkan ataupun diadakan oleh pemerintah dan universitas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aini Mahabati ya. Apakah masih ada yang disampaikan? Kalau tidak, mungkin saya izinkan untuk merekap ya dari materi-materi dari kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini menyampaikan topik yang pertama dari Ibu Dr. Yana Nurhayati menyampaikan mengenai tentang model evaluasi kebijakan sekolah ramah anak yang dikenal dengan Eksaram ya, model Eksaram. Kemudian ada Ibu Dr. Aini Mahabati dengan program Behavior Support. Kedua hal poin yang ditemuan dari beliau ini sama-sama sebagai pengawalan dalam menciptakan atau memberikan suatu tujuan dalam pendidikan berkeadilan. Tentu kita simpulkan bahwa tujuan dari pendidikan berkeadilan ini memastikan setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, atau difabel yang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa tujuan utama ya dalam pendidikan berkeadilan. Yang pertama tadi ada kesetaraan akses ya yang kemudian disampaikan tadi oleh Mas Arif Wijayanto. Kemudian juga ada pemberdayaan individu, kemudian peningkatan kualitas hidup, keberagaman dan inklusi tadi juga disampaikan oleh narasumber, penghapusan kesenjangan pendidikan, meningkatkan kesadaran sosial tadi juga didukung oleh Bu Aini Mahabati terkait tentang behavior support dan juga konektivitas dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Saya kira materi pada kesempatan hari ini Serawung Pendidikan yang keempat sangat luar biasa dan kemudian kita rangkum menjadi suatu topik besar mengenai tentang pendidikan berkeadilan. Harapannya materi yang hari ini dibawakan, materi yang hari ini kita diskusikan bisa membawa kebermanfaatan untuk semua. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, silahkan bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh tim. Silahkan bisa mengisi dari link presensi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati dan para hadirin yang ada di Zoom pada kesempatan hari ini tibalah pada kesempatan yang kita sebetulnya bukan ingin berakhir ya karena kalau diskusi itu kok rasanya tidak mau berakhir gitu ya. Ini selalu mengembangkan ilmu ya. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa atau mengucapkan rasa syukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan diskusi Serawung, kegiatan Serawung Pendidikan bisa membawa kebermanfaatan. Insya Allah ya nanti ada kegiatan Serawung Pendidikan 5, 6, 7 dan seterusnya begitu. Oh, iya. Baik, nah mudah-mudahan nanti ke depannya akan membawa topik dan isu-isu yang lebih fresh kembali. Mohon nanti Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya bisa menantikan ya kehadiran dari Serawung Pendidikan yang kelima gitu, begitu, guys. Baik, baik.
nanti untuk yang kelima tadi ada bocoran ya dari Ketua Kajian Ilmu Pendidikan, yakni terkait tentang kesehatan mental ya, begitu ya. Nah, ini yang menjadi Menarik. hal yang sangat menarik kita nanti-nanti. Terkadang kesehatan mental ini bisa mengganggu keaktivitas sehari-hari kita, dan memang kesehatan mental ini menjadi isu-isu yang sedang tren ya di masa bukan hanya menghantui generasi milenial, tetapi juga bisa menghantui generasi yang lain-lain dan lain sebagaimana. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya atas nama pribadi dalam memandu jalannya diskusi hari ini pada kegiatan Serawung Pendidikan yang keempat, mohon maaf apabila banyak perkataan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, Bu Riana, Mas Saiful.